Jemaat dikasih Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Minggu ini banyak yang tempat yang kosong ya. Besok tanggal merah ya. Jemaat gereja paling suka jalan-jalan. Ya, menikmati waktu libur ya. Ya, oke. Jadi kita bersyukur ya hari ini kita yang nggak jalan-jalan, kita semua ya tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, hari ini saya akan bawa tema seperti hari Jumat kemarin, yaitu tentang bagaimana mengalahkan monster pribadi. Kalau yang hari Jumat kemarin datang pasti sudah nangkap sedikit ya tentang kata monster. Tapi yang hari ini baru datang mungkin kaget. Bu Maria nggak salah ngomong, kok ada monster sih? Ya kalau monster kan, kalau ibu bilang monster, ini di sini langsung muncul apa? Ayo saudara. Kalau saya bilang monster, ada monster di sini terus muncul apa? Yang giginya bertaring-taring ya, yang hitam-hitam yang gede ya. Nah, tapi kemarin Kenny bagus, dia gambarin yang monsternya yang warnanya orange gitu. Jadi kita lihat itu nggak takut, malah lucu ya. Nah tapi untuk monster kali ini tuh nggak main-main ya. Karena monster itu ada dalam diri kita. Ya, mana Bu? Nggak ada monster ya. Ngai ciang mana ada monster? Buyu main sik. Ya, oke, mari kita belajar firman Tuhan ya. Saya mau kita mengerti dulu apa yang dikatakan, apa artinya monster. Coba Bella. Ya, sedikit pengertian ya, supaya kita nangkap. Setiap kita memiliki monster. Ternyata setiap kita. Bukan orang-orang tertentu ya. Bukan kira-kira siapa ya, bukan loh. Setiap kita, berarti saya, Pak Evi, semua yang ada di sini, ya, memiliki apa? Monster, ya, atau hal yang menakutkan dan mengganggu dalam diri. Nah, sekarang mulai nangkap ya, monster itu apa ya? Oh, yang mengganggu, yang menakutkan dalam diri. Terus, monster adalah area sensitif. Tempat kita mudah jatuh atau terganggu dengan situasi tertentu. Nah, ada yang merasa udah kena belum? Ya, itu monster. Sebutan untuk kita itu monster atau sisi gelap. Ya, ternyata kita setiap manusia kita punya monster atau sisi gelap yang dimana kadang-kadang itu orang lain nggak nampak. Karena itu memang hanya kita yang tahu. Tapi itu bisa mengganggu hidup kita. Bisa akan membuat satu kondisi di mana kita itu sepertinya malah menjadi dihanguskan, dikuasai oleh monster itu atau sisi gelap kita. Jadi kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, hubungan dengan Tuhan yang kita sembah. Tapi terlebih hari-hari ini Tuhan mau kita belajar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kita banyak menemukan hal-hal yang sepertinya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bertentangan dengan iman kita. Tapi kenapa bisa terjadi? Seperti monster, kita bikinnya monster kan untuk orang belum percaya kan. Tapi ternyata itu bukan. Setiap kehidupan kita ternyata ada sisi gelap yang harus kita bereskan saudara. Baik, saya akan ajak saudara untuk melihat ada beberapa perikop Alkitab. Dan juga ada tokoh di dalamnya, kita mau belajar. Hari ini monster yang saya mau spesifikkan yaitu tentang iri hati. Kalau kemarin Jumat, ini tentang lidah, tentang perkataan. Hari ini saya mau bicara tentang iri hati atau dengki. Nah ini juga monster dalam diri kita. Baik, kita akan lihat apa yang dialami oleh Kain. Kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 8. Kita lihat di awal-awal sekali ya, Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 8. Tolong teksnya. Oke, ya. Ini bicara tentang Kain dan Habel. Ini anaknya Adam dan Hawa. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain, anak yang gede ya, mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel ini adiknya. Juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi apa saudara? Sangat panas dan terus mukanya muram. Terus apa kata Tuhan? Firman Tuhan kepada Kain,
mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan Maha tahu, saudara. Waktu dia melihat Kain, Tuhan langsung hardik. Hatimu kok panas sih? Kok kita kan nggak ngerti hati manusia kan, saudara? Makanya nggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan melihat Kain, Tuhan sudah tahu nih hati anak ini sudah panas. Hatinya sudah bergelora, sudah penuh dengan kemarahan. Dan itu terbawa kepada mukanya menjadi muram. Tuhan ngomong, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Terus apa lagi? Kita lihat lagi. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau kita bisa berbuat baik, kita pasti akan memunculkan wajah yang berseri. Tapi ini berlawanan dengan apa yang Kain hadapi. Karena dia tidak melakukan kebaikan, maka mukanya itu tidak berseri. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, apa kata Tuhan? Dosa sudah mengintip di depan pintu, saudara. Ini jelas sekali. Waktu kita tidak berbuat baik, waktu hati kita tidak dalam kondisi baik, itu dosa sudah mengintip. Apalagi waktu itu Kain hatinya sudah sangat panas, mukanya muram. Tuhan katakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Dia mau cengkram. Dia mau membuat engkau terpuruk. Dan apa lagi kata Tuhan? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebenarnya kita punya kuasa nggak untuk mengatasi amarah ataupun rasa panas hati? Bisa nggak, saudara? Bisa. Karena Tuhan sudah ngomong, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berarti kita mampu. Tapi apa yang terjadi dengan Kain? Tuhan katakan engkau harus menguasai, berarti engkau bisa. Engkau mampu, engkau punya kuasa. Tapi apa yang Kain lakukan? Coba kita lihat selanjutnya. Kata Kain kepada Habel, nih respon dari Kain ya, atas apa yang Tuhan katakan. Dia nggak mau ngomong sama Tuhan di situ, karena di situ di ayat yang kita baca memang nggak ada respon dari Kain kepada Tuhan. Tapi dia merespon kepada Habel. Kata Kain kepada Habel, adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain apa? Memukul Habel. Adiknya itu lalu apa? Membunuh dia. Berarti Kain sudah dikuasai oleh amarahnya, oleh iri hatinya. Kita bicara ini adalah iri hatinya Kain kepada Habel. Kenapa? Kok persembahan saya tidak diterima Tuhan? Kok persembahan adik saya diterima? Hati saya, hatinya iri, hatinya panas, hatinya nggak bisa terima. Karena apa? Iri hati kepada adiknya. Padahal Tuhan katakan engkau harus berkuasa atasnya. Tapi Kain malah memberi respon yang berlawanan. Dia nggak mau melakukan apa yang menjadi perintah dan suruhan Tuhan bahwa engkau bisa menguasai dirimu. Tapi Kain memilih dia untuk melampiaskan iri hatinya, melampiaskan kemarahannya dengan jalan membunuh adiknya. Kita lihat betapa mengerikan. Ini baru di awal penciptaan. Baru bicara tentang Adam dan Hawa. Tapi karena iri hati, karena dengki, manusia pertama, baru generasi kedua sudah membunuh dan adiknya lagi. Maka kita jangan merasa kalau iri hati itu hal yang kecil loh, saudara. Iri hati itu bisa menimbulkan sesuatu yang sangat mengerikan. Jangan hanya berkata, iri hati itu mah gampang ya. Gampang, dan nanti bisa lewat, bisa berlalu. Tapi enggak, saudara. Waktu kita biarkan itu di dalam hati, Tuhan Yesus katakan itu dosa sudah mengintip di depan pintu. Kita tinggal melangkah dan jatuh dalam dosa. Terus kita mau lihat lagi, satu lagi. Di Kejadian 27:41, ini lagi cerita tentang bagaimana iri hati itu membuat seseorang bisa melakukan hal yang sangat mengerikan. Dan saudara tahu tentang Esau ya? Esau anaknya siapa? Saya mau tes dulu. Esau anaknya siapa? Saudara semua. Esau anaknya siapa? Isa. Ya. Mamanya siapa? Mamanya Esau siapa? Bentar Bu, lihat dulu. Lihat Google. Ribka, saudara. Esau punya saudara enggak? Punya adik enggak? Siapa namanya? Yakub. Dan mereka itu kembar, ya, kembar. Nah, Esau
dalam satu kondisi dia itu pernah jual hak kesulungannya itu kepada adiknya. Hanya karena dia pengen sop kacang merah. Ya. Nah, sampai satu hari Ishak dia merasa waktunya sudah sampai dan dia sudah memang dalam kondisi sudah tua, matanya sudah rabun. Makanya dia sudah berencana untuk memberkati Esau sebagai anak sulung. Ya, dan kita tahu bahwa keluarga Yahudi mereka tuh lebih mementingkan anak sulung dan berkat itu semua diberikan kepada anak sulung. Begitu juga dengan Esau. Tetapi Yakub tahu kalau papanya mau memberkati Esau, abangnya, dan dia ingin dapat berkat itu. Makanya kebetulan mamanya ada di pihaknya dia. Nah ini agak sedikit kacau ya keluarga ya. Ya. Papa sayang anak sulung, mama sayang anak bungsu ya. Kemarin saya ke rumahnya Belpon nggak di sini ya, ke rumahnya Agus. Mereka cerita itu saya percaya semua masih ingat Ama Akong ya. Nah Ama Akong itu ya, itu mereka berdua punya cucu favorit nggak sama. Kalau Ama cucu favoritnya Sensen, itu nggak boleh disentuh loh. Pokoknya semua Sensen. Pulang sekolah disiapin, mau sekolah disiapin, semua nggak boleh ganggu, nggak boleh bikin Sensen marah. Terus cucu favoritnya Akong siapa? Feli. Tahu Feli yang jarinya 12? Nah dia cucu kesayangan Akong. Siapapun nggak bisa minta uang dari Akong kecuali Feli. Saya dengar cerita saya lucu banget ya. Itu bisa sampai mau berapa cucunya minta Feli, Akongnya kasih. Tapi cucu lain nggak bakalan dikasih. Istrinya amanya minta duit sama Akong, nggak dikasih, kecuali Feli. Nah sama dengan Esau dan Yakub, sama dengan Ishak dan Ribka. Punya anak favorit. Nah, sampai satu hari, Yakub karena dibela, karena maksudnya diberi cara oleh mamanya, akhirnya dia membohongi papanya dengan cara dia menyamar sebagai abangnya Esau. Dan papanya sudah rabun tuh nggak jelas ini Esau apa Yakub ya, tapi dia merasa ini lebih ke Esau. Akhirnya dia memberkati Esau, memberkati Yakub yang saat itu menyamar sebagai Esau. Berkat semua dicurahkan, ya dicurahkan semua buat Yakub yang dia pikir itu anak sulungnya. Saat Esau pulang, dia baru ngeh kalau papanya sudah memberikan berkat semuanya buat Yakub. Esau nangis, dia minta papa, masa nggak ada lagi berkat buat saya? Yakub, Ishak bilang nggak ada lagi, semua udah habis buat adikmu. Nah, di ayat 41 apa yang terjadi? Esau dipenuhi dengan rasa iri hati dengki karena dia tahu itu harusnya milik dia, tapi sekarang adiknya merebut, dia nggak rela dan dia iri hati. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang tadi diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri. Ini saudara pernah ngomong ke diri sendiri nggak? Ya. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Karena dia tahu papanya itu tidak akan lama lagi. Mungkin sebentar lagi akan meninggal dunia. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ngomong sendiri nih. Karena iri hati dengkinya itu dia sampai ada satu kayak sumpah kepada dirinya. Awas lu Yakub ya. Asal papa udah nggak ada, lu awas ku bunuh kamu. Iri hati. Karena dia nggak terima berkat yang harus dia dapatkan itu diterima semua sama Yakub. Nah saudara, ini hal yang sangat mengerikan sekali. Dan mari kita mau belajar. Hari ini apakah ada monster yang demikian iri hati itu dalam hidupku? Mungkin dari luar kita nggak kelihatannya, orang nggak melihat. Tapi iri hati itu muncul benar-benar bermain dalam hati, benar. Ya, saat kita melihat seseorang lebih sukses dari kita, apakah kita belajar mensyukuri bahwa oh teman saya itu dia sukses ya, dia berhasil ya. Oh puji Tuhan, selamat untuk keberhasilannya. Tetapi seringkali di dalam hati ini ada iri hati yang muncul. Di samping kita bisa memberikan selamat dengan ucapan bibir kita, di samping itu hati kita bergejolak karena iri hati. Kok dia bisa ya? Ya jangan-jangan dia pakai cara yang nggak wajar ya. Ada aja di sini muncul. Nah ini bisa bermain dalam area dosa saudara. Ini akan membuat kita akhirnya akan menyimpan satu sisi gelap kita itu sepertinya terselubung. Nggak ada yang bisa tahu.
Tapi waktunya, waktu satu saat dia muncul, itu akan membuat kita sangat-sangat menderita. Makanya saudara kasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita sebagai orang percaya, kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang sudah mengangkat semua kelemahan kita, termasuk kekurangan dalam hidup kita. Mari kita responi semua apapun terjadi dalam hidup kita. Kita mau hati kita itu sungguh bersih. Ya, kita mau hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Saya mau kasih saudara satu contoh lagi. Untuk satu tokoh lagi ya. Di 1 Samuel 18 ayat 6 dan 9. Ini siapa lagi yang kita mau lihat dia ceritanya. 1 Samuel 18 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Nah, ini biasa Raja Saul dengan Daud. Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Nah, terus apa yang terjadi? Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Kayak nyanyi Locong Sanpo yang ini, ya, Fui ya. Katanya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud apa? Belak-salaksa. Belak-salaksa itu lebih banyak dari beribu-ribu. Nah, waktu Saul mendengar kata-kata itu, loh, kok saya beribu-ribu? Kok Daud belak-salaksa? Nggak salah, saya raja loh. Masa saya lebih rendah dibanding dengan Daud? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu dia dengar itu dia sebel. Dia sebel. Masa saya beribu-ribu? Daud belak-salaksa? Nggak mungkin. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka belak-salaksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Di sini dia langsung main. Di sini langsung muncul pemikiran yang sangat membuat dia tidak tenang. Dia pikir ini Daud bakalan satu hari merebut tempat saya. Karena rakyat sudah memuja dia. Rakyat sudah mengagungkan Daud dengan belak-salaksa. Nah, apa yang terjadi? Sejak hari itu, sejak dia dengar kata beribu-ribu belak-salaksa, mulai hari itu, maka Saul selalu apa, saudara? Mendengki Daud, Sejak hari itu, perkataan rakyat yang semua menyanyi itu, Saul beribu-ribu, Daud belak-salaksa, tiap hari di sini, tiap hari di sini. Masa saya cuma beribu-ribu, Daud belak-salaksa? Nggak bisa, nggak mungkin, saya raja. Bermain terus, akhirnya muncul dendam, muncul kemarahan, muncul iri hati, dengki. Dan dia sejak hari itu, dia selalu mendengki Daud. Dan hidup Saul tidak pernah tenang. Bahkan ada roh jahat dari Tuhan pun bisa mengganggu Saul. Karena apa? Kedengkian hatinya. Bayangkan, dari Tuhan bisa ada roh jahat yang mengganggu Saul karena dia membiarkan iri hati, dengki itu menguasai hidupnya. Dan selama hidup Saul, dia tidak pernah damai. Dia tidak pernah sukacita. Dia tidak pernah tenang. Makanya saudara kasih Tuhan, kalau hari ini hidupmu tidak damai, tidak tenang, tidak sukacita, mari periksa diri kita. Jangan-jangan ada iri hati, dengki yang menguasai hidup saya. Mengapa hari-hari ini saya selalu merasa tidak tenang, tidak damai, tidak suka melihat dia, tidak suka melihat seseorang. Itu pasti ada sesuatu monster yang sudah ada dalam hidup kita, saudara. Monster itu bernama iri hati atau dengki. Jadi pastikan saudara, kita mau untuk sungguh-sungguh cepat merespon. Cepat-cepat ambil tindakan. Waktu Yusuf Waktu Yusuf di rumah Potifar, sekali digoda, 2 kali digoda. Sama siapa? Sama Tante Potifar. Karena di situ nggak ada namanya. Kita panggil dia Tante Potifar. Sekali digoda, 2 kali digoda, kesekian kali digoda. Yusuf sudah ada alarm di sini. Ini nggak boleh. Ini harus ada tindakan. Ini nggak boleh. Akhirnya Yusuf mengambil langkah apa, saudara? Lari secepatnya. Kabur secepatnya dari apa? Rumah majikannya, dari rumah Potifar. Dia tinggalkan jubahnya. Karena sebenarnya jubah yang ketinggalan itu bisa membawa masalah sangat besar sekali, saudara. Karena memang itu akhirnya muncul masalah karena jubahnya ketinggalan. Tapi Yusuf memilih tidak balik lagi ke rumah Potifar.
Dia tahu kalau dia balik di situ dia akan melakukan dosa. Jadi kalau kita tahu ada langkah yang bisa kita ambil untuk terhindar dari monster yang ingin menerkam kita, dari monster yang ingin menguasai kita, kita harus ambil langkah, saudara. Seperti Yusuf, dia ambil angka 1000, dia kabur saja. Walaupun dalam keluarga Potifar dia sudah jadi orang nomor 2. Semua kepercayaan, semua harta bendanya Potifar dia yang tangani semua. Ya kecuali istrinya. Tapi waktu dia menghadapi godaan dari tante Potifar, dia lari saja. Dan akhirnya dia tidak melakukan dosa. Hari ini banyak sekali kita yang karena tidak tahan dengan godaan, akhirnya kita membiarkan kita jatuh di dalam dosa, di dalam monster yang Tuhan katakan harusnya kita bisa menguasainya, saudara. Pegang firman Tuhan bahwa kita bisa menguasainya. Tapi pilihan di tangan kita, saudara. Apakah kita mau menguasainya atau kita mau dikuasai? Itu pilihan, saudara. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, kita punya iman, kita punya firman Tuhan yang hari ini berbicara kepada kita. Mari kita semua, kita tidak mau dikuasai lagi oleh monster atau sisi gelap dalam hidup kita yang akhirnya akan membuat kita semakin jatuh, semakin terpuruk. Ambil langkah. Mari kita melihat bagaimana mengalahkan monster pribadi itu. Pertama kita harus kenali dulu apa yang menjadi sisi gelap kita. Kalau hari ini saya sampaikan tentang iri hati, maka kita periksa apakah ada iri hati dalam hidup saya. Apakah ada kedengkian yang masih ada dalam hidup saya. Kalau ada, mari. Jangan biarkan dia itu menghanguskan hidup kita. Lepaskan itu. Dengan apa? Dengan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita semua. Kita memang tidak mampu, saudara. Kita memang tidak mampu untuk keluar dari kelemahan. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu. Tapi hari ini kita bersyukur bahwa firman Tuhan menolong kita. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang selalu mampu, selalu bisa menolong kita. Dan dialah sumber kekuatan kita. Jadi mari saudara, kenali dulu. Apakah masih ada iri hati, dengki dalam hidup saya. Kalau ada, saya mau datang kepada Tuhan. Saya minta Tuhan menolong. Saya minta pengampunan. Dan itu yang Tuhan inginkan, saudara. Yang kedua, kita harus bangun. Bangkit. Jangan terpuruk oleh monster itu. Harus bangkit. Bangun. Dan kita tahu bahwa di sisi ini saya jatuh. Di sisi ini saya lemah. Tuhan tolong saya harus bangun. Saya harus keluar. Saya nggak mau dikuasai lagi. Mari berani untuk melangkah, berani untuk melakukan satu gebrakan di mana saya mau berubah. Saya tidak mau lagi dikuasai iri hati dengki ini yang akhirnya membawa penderitaan dalam hidup saya. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Jadi mari semua, karena sukacita nggak bisa dibeli dengan uang, saudara. Damai tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau hati kita tidak tenang, tidak damai, kita mau jalan-jalan kemanapun juga. Mau lihat pohon bunga sakura di Jepang pun, hati tetap tidak tenang. Ya, tidak damai, tidak sukacita. Maka semua sukacita itu adalah dari Tuhan adanya. Amin. Ya, baik, kita akan melihat satu perikop Alkitab di mana iri hati itu akan membuat banyak hal. Yakobus pasal 3 ayat 14-16. Kita coba. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Dan itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia. Dari siapa lagi? Nafsu manusia. Terus dari setan-setan. Dari monster itu. Ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan apa? Segala macam perbuatan jahat. Sumbernya dari apa? Iri hati. Dari dengki, maka akan muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seperti yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Kain, oleh Esau, oleh Saul, itu semua perbuatan jahat. Karena apa? Dari iri hati. Terus satu lagi, di Yakobus juga pasal 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Nah, seperti yang Kain lakukan. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi.
Setelah bertengkar, berkelahi, nggak dapat apa-apa. Karena kita tidak berdoa. Karena hanya ingin melampiaskan iri hati, dengki. Kita ribut sama orang, berkelahi, bertengkar. Ya, bahkan mengancam, tapi nggak dapat apa-apa. Tuhan katakan bahwa kita harus berdoa. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita tidak melampiaskan iri hati ke hal-hal negatif, ke hal-hal yang jahat. Atau dikatakan juga kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa nih. Parah juga nih. Sudah berdoa tapi nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi berdoa, ada tanda kutip berdoa. Berdoa, tanda kutip yang berdoa itu berarti kita tidak menerima apa-apa. Karena kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita benar-benar berdoa. Minta pertolongan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Untuk kita bisa terlepas dari monster, iri hati, dengki yang bisa membuat hidup kita menjadi sangat menderita. Jadi hari ini saudara yang kekasih, mari kita mau sungguh-sungguh untuk memperbaiki hidup kita. Kita nggak mau monster iri hati itu menguasai hidup kita. Karena Tuhan katakan bahwa kita punya kuasa untuk mengatasinya. Kita punya kuasa untuk bisa di atasnya. Dan sekarang pilihan tetap ada di tangan saudara. Jadi saya percaya bahwa pilihan yang saudara lakukan itu, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kembali sungguh-sungguh mencari Tuhan. Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, maka kita tahu saat kita mulai keluar dari jalur, kita ngerti, kita ngeh. Saya mau aja saudara lihat di Mazmur 139:23. Ini Daud luar biasa. Mazmur 139:23-24. Mari kita mau seperti Daud. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, apakah masih ada iri hati dengki Tuhan. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Daud sebagai raja, dia minta Tuhan selidiki hatinya. Uji dia, kenali pikirannya. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seorang raja, dia merasa dia sangat kecil di hadapan Tuhan. Dan dia tahu dia banyak melakukan kelemahan dan kesalahan. Makanya dia minta Tuhan, selidiki aku. Dan kenalah hatiku, apakah masih ada kecurangan, ada iri hati, ada dengki. Tuhan, kenal hatiku. Dan ujilah aku, kenal pikiranku, apakah pikiranku masih terus tentang iri hati, benci seseorang, yang tidak suka dengan seseorang, ingin menjerumuskan seseorang, ingin mencelakai seseorang, ingin merancangkan hal yang jahat, dan punya strategi yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan, dia mau minta kepada Tuhan, mari Tuhan, lihat hidupku, selidiki aku. Lihatlah apakah jalanku masih lurus atau jalanku sudah serong Tuhan. Tolong saya, tuntun saya kembali ke jalan yang benar. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya saudara. Mari kita semua lebih peka kepada Tuhan. Kita datang beribadah, kita rindu, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita percaya bahwa ada hidup kita yang diperbaiki oleh Tuhan. Ada hidup kita yang dibuat semakin indah oleh Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita. Jadi pastikan bahwa monster iri hati itu kita mau buang jauh-jauh ya saudara. Ya, kita tidak izinkan monster itu menguasai hidup kita. Mari kita semua datang kepada Tuhan dan kita minta Tuhan menolong kita semua. Dan biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin. Haleluya.